Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Ini tumbenan juga saya malam-malam iseng. Karena dari tadi udah kerja, jadi mau break sebentar, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Ada Ria Juliana, Fatahilah Nur, Mukhlis Yusuf, halo Om Mok, apa kabar? Cepi Suparman, Biliton Spice, kemudian Eka Naratama, Vita Merina, Indasari, It's Dwi, Widyandra, WG Labs, Ivan Nauri, siapa lagi nih? I Sofian 49, lumayan. Saya pengen dengar apakah suara saya cukup baik penerimaannya, resepsinya. Karena sejak saya ganti IndiHome, resepsinya dan juga uploadnya lumayan bagus. Ya, saya bilang 50 GB dan ternyata jauh-jauh kualitasnya lebih bagus daripada yang 10 ya. Teman-teman saya sarankan, terutama karena saya sering IG Live, saya sering workshop ya sampai 2-3 jam, membutuhkan upload yang stabil. Nah, mungkin teman-teman bisa bisa mengambil yang uploadnya tinggi. Saya pernah mengusulkan kepada teman-teman di IndiHome, kalau bisa 1:1 deh. Jangan, terima kasih Om Mok, stay wild, keep masking, step. Siap. Ya, saya pernah punya Windsor Churchill seri 1 tahun berapa itu ya, 56 nggak salah, 56 ya. Udah jauh, saya nggak pakai lagi. Oke, mengapa saya mengangkat topik Theater of Mind? Ini jarang sekali dibahas orang ya, terutama kalau kita bicara branding. Oke, teman-teman udah tahu kan ya, bahwa branding itu adalah kegiatannya, brand itu adalah hasilnya. Jadi kalau Anda membangun brand, maka Anda harus melakukan kegiatan branding ya. Atau istilah kerennya itu stimulan ya. Stimulan menghasilkan persepsi. Jadi kalau saya kepengen dipersepsi sebagai orang yang ramah, maka stimulan yang saya pakai adalah senyum. Ya. Maka saya akan dikenal sebagai orang yang ramah, meskipun tanpa biaya untuk melakukan kegiatan itu. Ya. Jadi banyak yang nanya ke saya, Pak Bi, apakah branding itu membutuhkan dana yang besar? Enggak juga gitu ya. Kalau tahu caranya sebetulnya nggak mahal. Yang membuat biaya besar itu karena kalau Anda menuntut suatu instrumen branding atau inventory branding yang unik, yang sangat beda dengan yang lain, nah itu baru biayanya memang besar. Tapi kalau Anda hit and run, istilahnya, minggu ini saya senyum gitu ya, minggu depan saya menyapa gitu, minggu depannya lagi saya mengucapkan salam ya, minggu depannya lagi saya menyampaikan satu ayat, itu nggak keluar biaya itu. Tapi secara keseluruhan, maka saya dianggap orang yang ramah, orang yang friendly, kemudian bisa
apa namanya bisa di akses ya, itu penting. Oh, ada Kang Dewa ya lagi live ya? Oh, saya nggak tahu nih. Tahu gitu saya nonton Kang Dewa aja. Oke, nggak apa-apa, sama-sama aja. Karena pintu masuknya aja yang beda. Jadi ada yang pintu masuknya lewat advertising, ada yang pintu masuknya lewat apa namanya packaging, ada yang pintu masuknya lewat logo juga ada yang pintu masuknya lewat selling juga ada, gitu ya. Jadi bisnis itu banyak pintu masuknya. Jadi nggak usah. Woi Kang Dewa, baru beres Pak Bi. Saya invite ya Kang. Udah lama nih. Kalau nggak ditodong gini, jangan-jangan nih Kang Dewa nih bakalan nggak punya waktu nih. Mumpung punya waktu, tak invite. Sebentar aja. Meskipun sebentar, tapi yang penting kita udah saling sapa. Semalam saya lihat loh live-nya Kang Dewa sama Cici. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ditodong ini ceritanya ini Mbak. Kalau orang lewat mah harus dicawil kan. Langsung dicolek Pak Bi ya. Iya dicolek langsung. Masya Allah. Pak Bi sehat Pak Bi? Alhamdulillah. Kang Dewa kayaknya Alhamdulillah, Pak. kebukan nih. Apanya teh? Tambah 10 kilo kelihatannya. Iya nih saya naik 3 kilo Pak. Aduh ini di rumah, kebanyakan di rumah begini Pak emang Pak. Workshop Saya kenapa nggak itu, jadi Pak minggu lalu Pak. Terus kemarin juga ada rapat, udah kopdar wes cancel semua di rumah. iya. Saya sendiri dari habis Lebaran, mulai ya habis Lebaran, itu 80 saya beratnya. Sekarang Terus? udah 85. Tak kan sama lah. Beda 2 kilo Pak gitu Pak. Untung yang membesar cuma perut doang, nggak sampai ke pipi. Masya Allah. Iya, ini Kang Dewa gimana kabarnya nih? Saya lihat makin berkibar aja nih Alhamdulillah Pak, jaringannya. biasalah. Ya tugasnya kan Ya, kalau topinya sebagai pengusaha sih ya tadi ya kolaborasi, nyambung-nyambungin gitu kan, mantau geraknya segala macem gitu-gitu sih. Kalau untuk yang iya. sebagai ini, tapi aktivitas lainnya paling tadi sih untuk nulis, juga kemarin baru nulis yang buku main WhatsApp. Selebihnya sih banyak kan ngurusin bisnisnya itu. Itu main WhatsApp itu keren tuh. Saya lihat, saya dengar kemarin waktu bertiga live itu. Sama Cici ya? Ya masih di. Iya. Itu sama juga ditodong gini Pak, dadakan itu. Aduh. Itu saya pengen ngundang Kang Dewa sama Kang Isan ya. Kalau Iya, bisa, iya. silakan launching di tempat saya supaya Iya, follower iya. saya juga mengambil manfaat Betul, betul Pak. dari buku itu, karena itu menurut saya buku itu penting banget. Saya sendiri apa namanya penasaran untuk tahu bagaimana sih dari leads kemudian apa namanya listnya itu kemudian bisa langsung menjadi apa kontak, dan kemudian bagaimana mengelolanya baik tim CS maupun tim CRM. Wah itu keren banget tuh. Iya Pak. Itu ya Bagaimanapun jadi ya sekarang orang-orang Indonesia kan masih banyak yang pakai WA ya dibandingin masih banyak yang pakai WA belum terbiasa check out di toko online. Jadi mau gak mau kalau kita bicara masalah tentang adaptasi yang sering kali Pak Bi bilang relate relevan, ya orang-orang banyak pakai itu kan. Ya wes lah kita pakai iya. gitu. Makanya kayak tools kita aja jualan tools WBS, tools WA itu gak dipromosiin aja, orang tuh nyari Pak Bi. Karena mungkin ya dibutuhkan gitu sama mereka ya. Oh ya wes lah, Iya. nih gua ada produknya gitu. Jadi memang sih tentang relate-nya kita, stay relevan sama mereka, kita juga tidak bisa dipungkiri nih. Kayak waktu kemarin yang isu tentang COD kan. COD kan kalau bicara masalah perkembangan mah ibaratnya ya kemunduran ya, ngapain pas COD gitu. Betul. Tapi gimana ya market maunya gitu ya. Iya Ya betul. wes lah, kita ngalah dikit lah. Dan Gitu. Kang Dewa kenal sama ini kan, sama Mas Keke kan, Iya, iya. IPmu. Nah, Iya tahu. di IPmu itu udah bisa bisa teratasi itu. Ada delay 1 hari itu nggak perlu lagi. Jadi udah langsung saat itu juga COD, saat itu juga langsung masuk ke rekening. Wah itu keren tuh Kang. Iya sistemnya. Itu Ya. Sistemnya tuh. boleh di kontak tuh.
Nantilah kapan-kapan kita Saya ajak lupa kopdar melulu mau ngasih online. tahu Kang Dewa tuh. Iya, iya, iya. Masya Allah. Jadi kapan nih apa namanya Kang Isan sama Kang Dewa Iya, nanti coba deh. silakanlah Udah ini saya coba berbagi. kontak deh. Minggu ini Hmm, kapan gitu ya. Ngobrolin tentang WA. Dia ngebangun ya, ini apa? Theater of Mind ya. Oh, Masya Allah. Ini ilmu mahal ini. Masya Allah. ya theater of mind itu kan ya dibutuhkan lah ya. Begitu. Jadi apa namanya nampaknya nih bahkan sampai korporat itu butuh loh ilmunya Kang Dewa itu. Jadi bagaimana mendapatkan leads, bagaimana kemudian mendapatkan list, kemudian tugasnya CS, CRM gitu ya. Itu nggak cuman UKM yang butuh itu, korporat Betul, juga Pak. butuh itu. Itu korporat juga butuh. Nah, pertanyaan saya nih Kang, sebelum Kang Dewa kabur, bagaimana cara mengendalikan 41 perusahaannya Kang Dewa? Aduh, itu memang pada akhirnya tadi sih Pak. Kalau sendiri kita mainnya mungkin masih Superman ya. Kalau udah kayak Ya, gini memang kita mainnya super team and system, CSS system dan super team 2S lah ya. Bisa main super hmm, team gitu. Karena pada akhirnya kerjaan saya tuh pada akhirnya setiap harinya itu adalah monitoring, evaluasi, nagih gitu kan, terus ngasih arahan-arahan, hmm, ngasih masukan-masukan gitu. Eksekutor itu bukan lagi saya tuh. Mungkin di hmm, antara semua itu ada yang menarik Pak pada saat kita workshop, ada yang nanya ke saya, Kang Dewa, gimana ya cara bangun personal brand supaya kayak Kang Dewa nih, apa-apa laku katanya. Tunggu hmm, dulu saya bilang, kamu ngelihat saya hmm, di titik sekarang kamu duduk di situ mungkin saya bilang. Kamu hmm, join jadi peserta workshop Billionaire Coach karena yang dijual dewanya nih. Karena kalau di hmm, sekian banyak brand itu yang paling pakai brand saya itu adalah Billionaire Coach gitu kan sebagai pelatihan karena mau hmm, gak mau talentnya saya gitu. ya, Kedua adalah sang Dewa Snack karena ada nama dewanya juga nempel asosiasi hmm, langsung. Sisanya tuh kagak ada tuh. Saya jualan ini kagak ada, saya jualan personal brand. Saya jualan ini hmm, kagak ada personal brandnya Pak. Itu semua hmm, murni karena produk. Nah, gimana cara ngurusnya itu tadi kita perlu bangun sistem, kita perlu bangun super team. Nah makanya saya tuh gak ada waktu kayak misalkan bikin story WA gitu ya atau bikin story Instagram. Halo teman-teman, gue lagi di sini nih, gak ada tuh. Karena diemnya saya hilang di story itu adalah bisa jadi Pak lagi meeting sama tim, lagi hmm. mentoring pasukan gitu loh. Yang Iya dimana betul. saya mentorin tim supaya tim ini pinter jualannya gitu. Bukan lagi kita turun Iya, ke lapangan. Nah itu termasuk yang kayak gitu iya, tuh ngurusin tentang bahkan yang menarik juga kalau sekarang Pak setelah saya belajar juga dari Pak Bi, setiap kali bikin produk itu, launching produk, kayak kemarin kita bikin platform macam-macam nih ada 5 platform. Yang dipikirin pertama kali itu adalah justru malah ujungnya nih, nanti positioningnya apa nih gitu. Jadi kayak, oh oke, bentar, kalau kita berantem di fitur, orang bakal kalah nih gue gitu. Wah ini iya, positioningnya apa? Kita urutin, ya, bicara masalah DNA-nya, market kategorinya. Ya, ini diurutin semua hmm, tuh. Jadi udah kayak apa ya? eh ininya ada kayak platformnya juga nih di kepala gitu. Udah kayak iya. eh borang-borang tuh udah bermain gitu. Gitu sih Pak kalau saya caranya adalah membangun sistem dan ngandelin tim sih. Betul. Yang penting emang anu ya. Yang penting kita udah pada garis yang benar lah. Bahwa nanti Iya, ada belok-belok ya oke itu situasinya yang membuat betul. demikian. Nah, Itu. nah ini Nah, Pak, tadi itu saya balik nanya Pak, ini kan theater of mind Pak. ya oke oke. Nah ini tuh saya kemarin pada saat minggu lalu, 2 minggu yang lalu tepatnya, saya kan belajar setelah kemarin waktu tahun 2015 ya, waktu itu saya belajar sama Pak Hmm, Roni kan NLP yang master itu. Kemarin hmm, saya update lagi tuh, update ilmu lagi, belajar lagi setelah ngambil semantik, neurosemantik basicnya gitu ya, hmm, certificate-nya. Kemarin saya ngambil masternya tuh. Nah pada hmm, akhirnya dua ilmu ini kan pada akhirnya saling melengkapi tuh, NLP semantik kan hmm, pengembangan ya. Nah, hmm, yang dua-duanya sama ngomongin tentang main gitu. Tentang otak, pikiran kan. Nah, pertanyaan saya sederhana, Pak. Pak Abi itu pada saat menjelaskan tentang apa bagaimana otak ngambil bekerja yang memutuskan otak limbik, hmm, neokortex segala macam, bagaimana tercipta persepsi dalam NLP ada istilah apa the map is not a territory, bagaimana itu kita tentang hmm, tidak ada orang yang salah, yang ada adalah hmm. persepsinya orang tersebut yang salah dalam Betul, memandang itu betul. kontekstual gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah Pak Bi dulu pas waktu belajar ilmu branding ini, apakah sebelumnya pernah belajar ilmu NLP sematiknya kayak gitu gak sih Pak? Atau natural kena lapangan aja? Ini benar serius Pak, penasaran ya. Iya. Saya belajar NLP dari Mas Roni itu 3-4 tahun lalu lah, sebelum Mas Oh Roni iya, sakit waktu ya. itu ya. Iya, iya, iya. Itu ya sebelumnya itu saya nggak tahu apa-apa itu tentang apa namanya NLP lah, kemudian ilmu semantik nggak tahu gitu.
Yang Iya, saya iya. tahu ya di lapangan itu yang bekerja pendekatan ini gitu aja. Jadi Tapi saya gini Pak, apakah itu artinya gini? Kan prakteknya udah berpuluh-puluh tahun tuh bikin branding tuh ya, kan, bikin brand segala macam. Terus ketemu hmm, belajar ilmu kan ilmu itu kayak ada polanya gitu kan. Oh berarti gue ya, kemarin itu namanya ini, hmm, gitu atau gimana? ya kayak gitu persis. Oh berarti selama ini gue melakukan ini gitu. Malah Oke. Mas Roni bilang Pak Pi itu unconscious competence katanya. Iya Itu bener ilmu emang. paling tinggi di dalam NLP. Nggak sadar bahwa bisa. Saya bilang, waduh itu saya malah nggak tahu. Saya baru tahu sekarang gitu. Jadi Tapi pada saya saat nemu itu saya cuma, nemu istilah baru ya, sekarang Pak. Nemu istilah baru kemarin. gimana? Namanya adalah kalau kita di sebelumnya ada istilah itu unconscious competent Pak ya. Ya, kita tuh nggak Hmm, sadar Pak kita tuh bahwa udah jago gitu kan ibaratnya. Kan hmm, katanya kalau untuk ngajar tuh kudu perlu turun istilahnya tuh. Kudu perlu hmm, conscious dulu nih. Kayak Pak kan mempolakan nih. Nah saya nemu istilah baru kemarin pas hmm. saat belajar semantik. Level kelima itu adalah conscious in my unconscious competent. Jadi kita bukan turun level Pak. Conscious. Kita naik level, gue sadar, gue tuh udah melakukan itu udah kayak otomatis gitu. Nah kalau saya melihat Hmm. Pak Bi itu udah di level kelima, udah kayak gitu. Ibaratnya Wow, bikin wow, brand, wow. ya gitu gitu. Nah kan harus Hmm. dipolakan, nah itu harus naik level lagi gitu. Nah levelnya udah dikuasain, udah otomatis. Gitu. Saya pernah di modeling sama Mas Roni, ditanya kalau lagi bikin tagline itu lagi ngapain, duduknya gimana. Dan itu saya bilang, waduh saya bingung juga karena tagline itu muncul ketika kliennya bilang, Pak, Bi saya punya masalah begini, langsung, oh tagline-nya begini. Iya, iya, iya. Iya. Karena Jadi dalam seperti model, itu. ya, dalam modeling itu yang seringkali juga salah kaprah teman-teman tuh hanya melihat fisiologis Pak. Kayak tadi ya, oh Pak Bi ini Ya, ya. makannya apa ya gitu. Pak Bi duduknya gimana. Itu kan fisiologis. Yang perlu Betul, kita fisik ya. model itu adalah tentang psikologisnya justru di belakangnya nih. Bagaimana Pak B Ya. meminingkan itu semua, memandang sebuah produk, memandang sebuah pasar gitu kan. Ya mau dan gak ada cara lain untuk bisa tahu meaningnya tentang intentionnya, meaningnya, tentang Ya. alasannya, why-nya. Kecuali dekat-dekat sama Pak B, harus ditahu, dikepoin, ikut kelasnya, dengerin apa sih, kepola nanti Pak, kepola gitu. Ya. Mantap Pak. Jadi saya itu dari dulu percaya bahwa orang marketing itu memikirkan jumlah orang. Nah, malah kalau orang selling itu jumlah orang yang siap membeli. Jadi disebutnya prospek. Tapi jumlah orang, selalu jumlah kepala orang yang dicari. Kalau mau jual 1.000 barang, ya harus ngomong sama 2.000 orang paling enggak. Jadi selalu jumlah orang. Orang branding itu bukan jumlah orang, kan? Tapi jumlah merek yang ada di kepala orang. Gitu. Jadi Iya, ketika iya. terjadi segmentasi gitu ya, geografi, demografi gitu ya, kemudian psikografi dan segala macam itu kita cari di dalam kepala orang ini ada berapa jumlah mereknya. Kalau masih 3 aman, belum red ocean, masih blue ocean. Tapi kalau sudah 7 sudah mendekati red ocean Iya. karena daya ingat manusia terhadap merek itu cuma 7. Nah, apa kabar kalau produk kita, brand kita itu di luar dari yang 7 itu? Wah, itu setengah mati. Setengah mati. Nah, karena yang kita sasar orang branding itu mikirnya adalah benak konsumen, maka kita menemukan cara untuk membentuk persepsi konsumen. Nah, itu yang jarang dipikirin orang marketing nih. Karena orang Iya, marketing iya, udah iya. sibuk dengan angka nih. Wah, Angka, market share harus targetan. segini. Iya. Market size-nya berapa, market size-nya berapa gitu. Iya, omset turun, wah gimana cara dorongnya gitu. Iya, Jadi bener. nggak sempat mikirin yang begini. Jadi, nah itu yang saya pakai itu triune brain theory. Jadi teori 3 otak ya, dalam benak konsumen ada 3 otak. Otak kadal atau otak lizard, Reptil. otak human, kemudian otak mammal. Nah, yang 2 ini saya kelompokkan dalam kelompok otak kritis. Otak Oke. kritis yang membantah, memikirkan, cari alasan, cari masuk akal apa enggak, tapi tidak memutuskan. Mm-mm. Yang memutuskan itu otak ketiga, otak mammal. Yang subconscious.
ketika dia memutuskan berdasarkan 3 kan. Yang pertama adalah emosi, memori, sama habit. Jadi kalau Anda mengambil pendekatan 3 ini, udah pasti dimakan sama mama. Langsung diputusin. Itu yang saya lakukan selama ini. Jadi sehingga ngapain kita ngomong sama otak kadal, sama otak human, yang cuma nanya, alasan lu apa? Masuk akal Iya, apa bener, enggak? Hitung-hitungannya gimana? Wah, ngapain? Lu nggak mutusin, lu nggak beli, ya udah langsung ke mama aja. Makanya film-film Thailand itu, iklan-iklannya selalu mengambil emosional kan. Iya, Karena iya, iya. itu, jadi itu pendekatan branding ya, yang paling cepat untuk membangun brand di dalam benak konsumen. Itu. Berarti itu juga bisa dikatakan sebagai brand hacking tadi ya, ibaratnya Brand meretas hacking, betul. kepala orang kan ibaratnya. Iya. Lamaan lo. Orang nggak Iya. nanya beli, gak ada. Gue beli iPhone, misalkan saya beli iPhone nih, HP ini nih, kayaknya nggak pakai Iya. alasan deh, langsung beli aja. Iya, banyak loh orang yang beli iPhone itu, dia bilang, Pak Bi, saya udah cocok sama produknya, saya sudah cocok harganya, sudah ada uangnya, tapi kalau suruh beli, ntar hari Jumat aja, karena hari baik. Iya. Nah, ini urusan Jumat sama iPhone apa nggak ada, Mas? Iya, iya, iya. Iya, iya, benar. Itu saya lihat dari Kang Dewa kan banyak menggunakan itu banget kan. Ah, Ya, jadi sedekah lah, apalah. Itu sebetulnya trigger di mama brain itu. Keren. berarti gini Pak, kalau misalkan kita sekarang katakanlah as a owner ya, saya sebagai business owner nih, pengen menciptakan misalkan strategi branding yang bisa langsung nempel di benak orang lain, positioningnya dan segala macamnya bisa langsung masuk folder kepala tiganya itu tadi, yang 3 itu. Berarti baiknya marketing communication-nya itu, marketing strateginya itu ngikutin yang arahan yang sudah dibikin sama branding dong ya, benar gak sih Pak? Karena kan orang marketing Iya. kadang cuma sekedar, wah yang penting demand tinggi gitu kan, nggak peduli lah itu nempelnya lama atau kagak gitu kan. Yang bener kan baiknya kayaknya startingnya mulai Ya, dari itu dulu. ya, jadi kalau orang branding itu mikirnya gini, marketing kerja dulu, baru branding kerja, baru prosesnya begitu. Mengapa? Karena branding itu dimulai dengan pengalaman pelanggan mengkonsumsi produk kita. Itu adalah awal mula terjadinya persepsi. Jadi first impression itu kata kuncinya kan. Jadi pada waktu Anda melakukan launching, itu first impression sangat penting. Karena tidak ada second first impression. Jadi begitu lihat, langsung jatuh cinta. Gitu. Langsung ada rasa. Nah, jadi ketika produk itu dikonsumsi, baru makanannya masuk ke mulut, rasanya naik ke otak. Oke. Jadi kalau Kang Dewa suka bilang, wah ini snack Dewa nih rasa green tea gitu ya, terus dimakan gitu, itu green tea-nya masuk ke perut, tapi rasanya dicatat sini ya. langsung. Iya, itu konsep awal dari terjadinya brand. Jadi branding itu bisa pakai produk juga. Nah, ada yang nanya, kalau nge-branding itu harus pengalaman mengkonsumsi, bagaimana caranya transaksi belum terjadi, tapi konsumen sudah mengkonsumsi? Saya bilang mudah aja, itu dilakukan oleh Starbucks, oleh McD, melakukan yang disebut tester kan. Tester ya. Jadi kalau Kang Dewa bikin kecil-kecil gitu, gratis gitu, itu memperkenalkan rasa. Dan tester ukurannya harus kecil, nggak boleh gede. Kalau tester ukurannya sama dengan produknya, udah kenyang duluan. Udah kenyang. Jadi nggak mancing. Nggak mancing. Nggak penasaran. Jadi kasih sedikit supaya dia kenal rasa, dia tertarik, terus kepingin kan orang itu biasanya lapar mata ya, lapar rasa gitu. Jadi kasih tester dulu, udah gitu tawarin nih, saya ada loh yang ukuran gede gitu. Pasti dibeli gitu. Karena apa? Karena sudah imprint. Jadi yang paling penting imprint apa enggak? Oke. Jadi kata imprint tercetak di kepala itu adalah bagian dari branding. Nah ini jarang dipikirin sama orang marketing.
Iya, iya, benar, benar, benar. Kalau Jadi, misalkan Pak, brandnya katakanlah di benak orang, katakanlah tadi belum belajar branding di orang-orang nih kan. First impresinya tuh lari sih ibaratnya jebret, tapi ya pengalaman operasionalnya ambiar gitu kan, kacau dan segala macam. Terus pengen mengubah. Nah, itu mengubah itu Pak. Mengubah benak orang lain yang pernah jelek tuh di kepalanya tuh gimana tuh? itu emang paling sulit. Jadi kalau Iya. kalau sudah ada rasa kecewa ya, imprintnya itu kecewa itu memang berat. Tapi orang-orang branding percaya bahwa manusia itu pada dasarnya adalah permisif ya, selalu memberikan maaf gitu dan pelupa gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita main di otak itu pasti ya dia pasti bentar lagi lupa gitu. Iya, Ya. iya, iya, benar, benar. Jadi itu banyak itu dilakukan oleh para politisi ya seperti itu. Bentar juga dimaafin. Kalau misalnya nggak lupa-lupa ya kita minta maaf langsung hilang gitu ya. Iya, Sampai iya. ada guyonan kan, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Izin gitu ya. Aduh. Kacau. Itu semua di sini kan, semua terjadi di sini. Ah, iya, menarik sih. Saya mengalami berbagai zaman ya, Iya, Pak. dan terus terang aja, agensi saya itu kan terdisrupt oleh disrupsi yang pertama, yaitu Hmm. digital disruption. Internet sudah mendisrupt uh, bisnis model saya. Kemudian yang kedua, ini ada millennial disruption. Millennial ini mendisrupt everything, karena Iya, mereka hanya melihat yang ada di layar 5 inci. betul. Jadi kalau orang tua ngasih nasihat ke anaknya, nak jangan duduk di tengah pintu, nanti suaminya brewokan gitu. Itu kan juga gitu orang tua ya. Itu Iya, kalau dia googling nggak ada, nggak dipercaya loh. iya, iya, iya. Itu milenial gitu. Kalau Kang Dewa kan banyak bergaul sama mamanya. Jadi, nah, yang terakhir ini disruption paling berat, yaitu pandemic Wah, disruption. iya. Nah, ini mau nggak mau, semua orang harus migrasi ke online. Karena nggak bisa keluar rumah. Iya. Gitu. Tapi juga bakal otomatis mengakselerasi digital juga ya dengan begitu kan, secara tidak langsung. Memang nampaknya sih itu yang di tujuan utamanya itu. Jadi mengakselerasi supaya semua orang pindah ke dunia 5 inci ini. Iya. Pak, pertanyaan terakhir Pak dari saya Pak. Penasaran. Ya, Tadi kan maka Pak Bi bilang tuh apa namanya? Kalau misalkan kategorinya banyak nih, katakanlah kalau bisnis bangun bisnis nih, misalkan mau bikin brand yang saingannya itu banyak kan, challenging tuh ya bikin founder di kepala orangnya kan. Kalau misalkan yang Blue Ocean mungkin cuma saingannya cuma 1, 2, 3 tuh gitu. Nah di antara pengalaman Pak Bi itu bikin brand yang saingannya banyak, berarti kan Red Ocean gitu ya, sama yang Blue Ocean. Itu negatif positifnya apa Pak? Pada saat nanganin misalkan fashion, contohnya ya, ambil kasus fashion itu kan udah jelas ya Red Ocean lah. Kita sebut fashion juga Mendel ada 7 brand fashion itu Red Ocean banget. Market kategorinya ini, wah itu ini banget lah. Tapi ada juga yang umum tuh, yang ibaratnya ini pemainnya, ini saingan cuma dua doang nih, gitu kan. Nah, cuman dari Pak Bi sendiri, positif negatifnya ketika bangun brand, bikin brand untuk yang pasarnya Red Ocean, sama yang pasarnya itu Blue Ocean, itu apa Pak? ya kalau itu saya kenali dulu produknya ya. Jadi kalau produk yang pasti dikonsumsi orang banyak dan pasti laku, itu disebutnya komoditi. Oke. Jadi kalau fashion yang komoditi itu misalnya apa? Celana kolor, kemudian t-shirt, kemudian piyama, itu kan komoditi banget ya. Ya. Artinya nggak pakai merek juga dibeli orang. Gitu. Nah, kemudian para pengusaha ini banyak mengatakan gini, oh kita bikin beda Pak, bedanya di mananya? Kita kasih merek. Jadi seolah-olah merek itu jadi beda. Betul, merek membedakan, tapi produknya tetap komoditi, sehingga disebutnya generic product. Nah, kalau generic product, itu ujungnya red ocean pasti. Komoditi, ujungnya red ocean juga. Nah, bagaimana kita keluar dari harga dan produk? Ini kan selalu teman-teman terjebak di situ. Iya. Harga dan produk itu ilmu yang paling tua di dunia.
600 tahun sebelum Masehi, sejak uang diciptakan, itu terjadilah dikotomi antara produk harus bagus, harganya naik. Harga harus murah. Kalau produk jelek, harganya murah. Harganya murah. Nah, kita harus keluar dari situ. Nah, kalau mau keluar dari situ, ada istilahnya kita cari problemnya konsumen apa. Ya. Nah, problemnya ketemu, produk kita menjadi solusi, maka itu menjadi expected product. Produk yang di-expect. Wah, kalau apa namanya soal selling ya ke Kang Dewa lah. Gitu. Ekspektasinya sudah ada bahwa ketemu Kang Dewa ngomongin selling. Kalau ketemu Pak Bi, ekspektasinya ngomongin branding. Nah, itu expected product. Nah, kalau kita di expected product, itu kita masih tergantung kepada masalah konsumennya. Kalau karena produk kita masalahnya selesai, nggak beli lagi dia. Gak repeat dong, iya. Nggak repeat, nggak selesai udah masalahnya. Nah, mencari masalah yang terus-menerus itu kan nggak gampang. Benar. Nah, ini mesti kita selesaikan. Nah, untuk membuatnya dia repeat, maka kita harus tambahin sesuatu. Kalau masih ingat di pelajaran saya kan, tambahin yang aja. Oh iya. Tambahin yang aja. Jadi, keripik singkong atau keripik pisang yang rasa green tea. Keripik pisang yang rasa durian. Keripik pisang yang rasa rendang. Jadi rasanya itu menjadi pembeda dari produk orang lain. Selama dia sendirian, selama dia belum diikutin, itu Anda menikmati itu yang namanya augmented product. Ada tambahan yang membuat produk Anda menjadi penting gitu. Apalagi nih kalau bisa perbedaan itu tidak bisa diikuti oleh pesaing. Wah, itu udah monopolistic competition. Oke. Tapi yang bermain di tebal berarti ya. Exactly. Dari segi produk, entry barrier-nya dibikin tebal. Dari segi main, value-nya dibikin tebal. Itu sih kalau yang saya kerjakan selama ini. Jadi kalau bermain di Red Ocean itu menurut saya asik. Iya, tertantang sih Pak ya. Karena kliennya keluar duit banyak kan. Bener sih, masuk akal loh. Masuk akal. Kalau dia sendiri ngapain ada lu bahasanya gitu ya. Kalau iya, gampang ngapain ada lu, bener. Itu sampai klien saya bilang begini, ini Biakto nih gila. Gua yang bayar tapi dia yang ngatur. Nah iyalah. Bayar untuk disuruh-suruh Pak. Saya nggak mau disuruh gitu. Saya dibayar tapi lu gue suruh. Iya, dia bayar kan, dia bayar mahal, tapi disuruh-suruh. Ada tuh peserta training itu gue bayar mahal disuruh-suruh kerjain borang katanya. Sama kayak gitulah. Oke, Masya Allah Pak Bi. Makasih banyak Pak Bi ya. Ini saya ditodong jadi kejutan nih. Iya, ini kejutan nih, tapi tadi nggak lepas dari topik tetap theater of mind. Jadi memang kita bahas itu tentang mind ya. Bagaimana theater of mind itu harus di set, itu penting banget. Betul. Makasih setuju. Insya Allah nanti kapan-kapan ketemu lagi Pak Bi di online ya. Insya Allah. Iya, saya tunggu itu bukunya itu. Siap. Apa namanya? Kita bahas bareng lah supaya bermanfaat buat follower saya. Amin ya Allah. Makasih Kang. Ya siap. Ya yuk undur diri Pak. Ketemu lagi. Waalaikumsalam. Waduh, kejutan nih buat teman-teman nih. Kita jadi ngebahas tentang hal-hal yang cukup deep ya, cukup mendalam bersama Kang Dewa ya. Kang Dewa ini kalau ketemu saya itu saya nggak dikasih kesempatan nanya. Selalu dia yang nanya. Pak Bi, pertanyaan. Sekali lagi Pak Bi, terakhir, tapi terakhir terus. Nah, saya nanya aja nggak dijawab. Nah, ya itulah. Tapi Kang Dewa hebat lah. Artinya pertama kali saya ketemu itu tahun berapa ya? 2014 kalau nggak salah. Itu masih culun, kemudian saya ingat pakai kaos biru itu, beliaunya tuh datang, kemudian kelihatan waktu itu belum jadi pembicara, jadi peserta aja. Dan itu dia tanya itu ke saya, tapi kalau positioning saya Dewa Selling gimana? Ya udah, kalau memang apa namanya
memang interestnya di selling, ya kenapa enggak gitu. Bagus tuh Dewa Selling itu, kata Dewa Selling dari mana itu? Nama saya Dewa, oh gitu. Ya udah bagus lah. Tinggal saya ingetin aja, Dewa Selling itu sebuah janji ya. Sebuah janji. Jadi Anda harus membuktikan bahwa Anda memang bisa selling. Itu pesan saya tahun 2014 ya. Dan ketemu lagi, wah ternyata udah luar biasa ya. Udah luar biasa. Nah, yang saya tandai itu Kang Dewa punya kebesaran hati ya untuk memberikan panggung kepada yang muda-muda, ya, kepada yang tua seperti saya ini yang harusnya sudah masuk museum, ilmunya sudah nggak laku gitu, tapi dikasih panggung sama Kang Dewa sehingga ya kemudian anak-anak muda itu menengok lah. Oh ada Pak Pi gini, oh kolab sama Kang Dewa gitu. Jadi kita berbagi kolam dan kita cukup saling menghargai. Jadi kalau ngomongin selling ya udah Kang Dewa lah. Saya aja belajar sama Kang Dewa. Jadi kalau ngomongin soal branding ya Kang Dewa sendiri banyak nanya kan, Anda lihat sendiri tadi. Itu menunjukkan bahwa mempunyai jiwa besar untuk menghargai seseorang dari keahliannya, dari ekspertisnya gitu ya. Oke, baik teman-teman. Kembali ke laptop. Kita akan bicara tentang theater of mind. Jadi sedikit-sedikit tadi sudah bocor ya bahwa sebetulnya kata pertama yang harus diingat oleh kita sebagai pebisnis adalah konsumen membeli karena percaya. Itu dulu kita pegang. Ya. Konsumen itu membeli karena percaya, bukan karena diskon, bukan karena harga murah. Ya, itu semuanya gimmick. Jadi teman-teman jangan fokus kepada gimmicknya, fokuslah kepada trust-nya itu. Yang mengatakan ini nggak main-main ya, dari mulai David Ogilvy, kemudian Al Rice, kemudian Martino Meyer, itu tokoh-tokoh lama gitu ya, sampai Seth Godin, Steve Jobs itu mengatakan bahwa orang membeli karena percaya. Jadi kata percaya ini menjadi kata kunci yang harus kita pegang. Nah, kita mesti nanya, oke Pak Bi, orang membeli karena percaya. Percaya kepada produknya atau percaya kepada orangnya? Nih, kalau percaya pada produknya, maka bangunlah produk brand. Kalau percaya kepada orangnya, bangunlah personal brand. Ya. Nah, apa keuntungannya masing-masing? Kalau orang percaya pada produknya, maka Anda secara pribadi tidak perlu tampil. Karena orang itu membeli produknya, tidak peduli siapa yang bikin, siapa yang jual. Ya. Tapi kalau personal brand, karena orang itu percaya pada orangnya, maka tidak peduli produknya apa, dia akan beli kalau ditawarin. Nah, contohnya Kang Dewa. Kang Dewa itu personal brand-nya kuat sekali. Apapun yang dijual, ditawarkan oleh dia, dibeli. Kenapa? Karena orang percaya sama dia. Ya. Bikin buku, laku. Bikin keripik, laku. Bikin kosmetik, laku. Bikin apa lagi? Bakso, laku. Karena apa? Namanya menjadi jaminan kualitas. Kalau produk brand, produknya menjadi jaminan kualitas. Ya. Nah ini kita sepakati dulu nih. Jadi jangan sampai kita rancu nih. Oh Pak, kalau orang nggak beli, kita kasih diskon aja, pasti beli. Saat itu dia beli karena diskon. Kalau Anda ulang-ulang diskonnya, lama-lama orang percaya sama diskonnya, tidak percaya sama produknya. Artinya, orang akan menunggu diskon baru beli produk Anda. Rugi kan?
Jadi banyak tuh anak milenial apalagi tuh. Ketika, wah ini diskonnya gede nih, Pak ini diskonnya 60%, kita beli. Udah, kok kamu nggak beli lagi? Nunggu diskon. Gitu. Jadi kemudian orang itu membeli lagi karena diskon, bukan karena. Jadi ada Kang Dewa. Gitu ya teman-teman. Jadi ya mohon maaf ada yang masuk. Ada apa? Debt collector. Oke. Baik, nah ini semua ini teman-teman terjadinya itu di mind, di kepala konsumen. Jadi oleh karena itu Anda harus membangun theater of mind agar supaya brand Anda itu mendapat tempat di kepala konsumen. Ya, tapi nggak mudah loh teman-teman. Karena jangan berpikir bahwa yang namanya konsumen itu kepalanya kayak lapangan rumput yang luas gitu ya, sehingga Anda lepas kambing nanti kambingnya jadi gemuk karena makan rumput. Oh nggak begitu. Ya. Jadi yang namanya kepala konsumen itu bising banget, ramai banget. Ya. Jadi saya selalu menggambarkan ini aja. Pavlov itu membuat satu riset pada tahun 1923 bahwa seekor anjing itu bisa keluar air liurnya bukan ketika lihat makanan, tapi ketika mendengar bel dibunyikan. Ya, karena sebelum masih makan dibunyikan bel, kasih makan dibunyikan bel, sehingga ketika dengar bunyi bel, anjing itu keluar air liurnya. Ketika makanannya nggak datang, dia marah. Gitu. Nah, itulah konsep komunikasi. Jadi, contohnya gini, alarm pagi itu disebutnya bel alarm. Entah bunyinya kering, kering, kering gitu ya. Terus ada lagi bel telepon. Ada lagi bel pintu. Ya, ting tong, ting tong. Setiap bel itu menghadirkan persepsi yang beda. Ya, kalau Anda dengar din din, oh itu bel mobil. Nelong, 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 nelong. Oh itu bel ambulans, ya. Terus apalagi ya? Kering, 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 kering. Oh itu bel sepeda, ya. Jadi dengar bunyi memancing persepsi. Kalau itu menetap, namanya fanatic value. Jadi dia sudah fanatik sama bel tadi, bahwa bel ini harus sepeda. Bel ini harus ambulans. Bayangkan kalau misalnya Anda sok kreatif nih. Gini papi, saya punya ide nih. Wah pasti meledak. Gimana? Kita bikin bel pintu, tapi suaranya suara pemadam kebakaran. Jadi begitu dipencet, bukannya bunyi ting tong, bunyinya pemadam kebakaran itu bunyinya gimana ya? Gitu ya. Apa yang terjadi? Yang di dalam rumah panik. Bukannya buka pintu karena ada tamu, malah panik karena dia pikir ada kebakaran. Ya. Nah, ini semua terjadi dalam otak konsumen. Ya. Kan sering tuh kita lagi jalan kaki terus dengar suara dinin. Begitu kita tengok, nggak taunya sepeda motor. Sepeda motor tapi pakai klakson mobil lah. Kita udah kabur.
Nah, ini adalah prinsip dari branding. Ya. Bagaimana Anda menciptakan bel yang makin lama makin membangkitkan fanatic value kepada konsumennya. Contohnya, langsung teater online Anda bermain. Oh, itu waltz. Tanpa kata-kata, cuma nadanya doang. Oh, itu Indomie. Tanpa kata-kata, Anda mengingat kepada maknanya. Nah, ini dulu yang paling penting. Jadi, apakah kita bisa membangun itu? Jangan lupa loh, di dalam kotak konsumen itu sudah penuh dengan bel-bel yang lain. Sehingga kalau Anda nyontek bel orang lain, nah itu kejadian bisa gitu. Misalnya Anda udah pakai jingle aja atau pakai tagline. Tagline-nya kita nyontek ini aja, niru amati tiru mandiri, amati tiru modifikasi. Kita pakai ini babi, bersama kita bisa. Nah, oke. Terus diganti dengan apa? Bersama kita makan-makan. Nah, ketika orang mendengar kata bersama kita makan-makan, yang diingat orang adalah Pak SBY, karena itu tagline-nya Pak SBY. Ya, misalnya kita bikin tagline gini, restorannya, nomi-nomi, lebih cepat, lebih enak. Orang ingatnya Pak JK, karena tagline lebih cepat, lebih baik itu punya Pak JK. Jadi Anda mengeluarkan dana, mengeluarkan waktu, tapi kemudian mengingatkan kepada merek lain, nah itu rugi. Anda kena brand hack gitu namanya. Ya. Jadi jangan lupa bahwa bel yang kita bunyikan itu membangkitkan sebuah theater of mind. Ini yang saya maksud bahwa brand itu adanya di benak konsumen. Ya, itu dulu teman-teman yang saya bisa sampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan yang menggoda. Ingat ya teman-teman, pertanyaan Anda menunjukkan siapa Anda. Hati-hati ya kalau bertanya, jangan ngasal ya, betul-betul bertanya karena nggak tahu. Karena saya tahu kalau Anda itu sudah ngetes saya juga saya tahu. Gitu ya. Bella Wijaya, Pak Bi, kalau untuk produk launching baru, mana yang didahulukan, personal branding atau produk branding? Ini berarti baru masuk nih, karena tadi udah saya jelaskan kan. Gitu. Jadi kalau orang itu percaya pada produknya, maka buatlah produk branding. Kalau orang itu percaya pada orangnya, maka buatlah personal brand. Gitu ya. Jadi oke, langsung aku follow buat belajar branding ya, boleh. Saya pengen bilang begini. Semalam saya ada workshop untuk para pemula, khusus para pemula. Pemula itu begini. Pemula itu nomor satu, pengen punya bisnis tapi nggak pakai modal. Terus saya punya ilmu Pak Bi, saya dapat dari coach ini, udah saya ramu-ramu, maka menjadi ilmu saya. Nah ini yang saya bilang, itu yang membuat pemula itu maju enggak, mundur enggak. Karena apa? Karena mental blocknya dia. Ragu-ragu, mau maju takut, gitu ya. Keluar biaya takut, padahal semua itu adalah sesuatu yang direncanakan. Gitu. Jadi, kemarin itu ada 150 orang yang hadir dari batch ke-5, terus ada beberapa orang dari batch sebelumnya. Karena di workshop saya itu
batch sebelumnya boleh ikut lagi pada batch yang berikutnya. Sudah tidak perlu bayar lagi. Karena apa? Karena itu pengulangan atau memperdalam. Ada orang yang butuh mendengar beberapa kali baru kemudian paham. Jadi itu saya kasih kesempatan. 150 orang ini saya kasih jempol. Karena apa? Tidak mudah bagi Anda untuk masuk ke suatu disiplin ilmu yang Anda sebelumnya nggak tahu. Karena yang Anda tahu sebelumnya adalah yang diajarkan oleh yang terdahulu. Bahwa merek itu adalah brand, bahwa logo adalah brand, bahwa iklan itu adalah brand, bahwa kalau bangun branding itu mahal, bangun brand itu harus punya modal besar, harus pakai broadcast, harus pakai jingle, harus pakai iklan gitu ya. Puluhan tahun itu dipercaya seperti itu. Tidak mudah untuk kemudian Anda melakukan switch bahwa brand adalah persepsi di dalam benak konsumen yang terjadi karena konsumen mempunyai pengalaman mengkonsumsi. Itu tidak mudah. Jadi saya acungin jempol, saya bilang luar biasa nih teman-teman pemula. Karena mudah-mudahan biasanya kan, wah ya udahlah, gue udah tahu ini aja saya pakai. Tapi ini betul-betul sungguh-sungguh percaya bahwa sekarang bukan lagi zamannya produk does the selling. Sekarang ini zamannya brand does the selling. Bukan lagi zamannya produk kita gembor-gemborkan, tetapi brand yang menjadi magnet untuk menarik transaksi. Ya? Oke, jadi itu penjelasan dari saya. Ini ada Alina Parel. Alin Aparel. Papi izin bertanya efektifnya ketika usaha sudah jalan sekitar 4 tahun, secara otomatis brand sudah tertanam ke konsumen. Ketika kita mau mengubah persepsi yang sudah tertanam, apakah masih bisa? Nah, selama dia masih berupa produk benefit, itu masih bisa dirubah. Ya. Produk benefit misalnya, kalau saya beli pempek Palembang, saya dapat pempek. Ya. Kalau selama masih seperti itu bisa dirubah. Tapi kalau Palembangnya yang sudah melekat, ini pempek Palembang. Jadi kalau bukan dari Palembang, bukan pempek. Itu berat dirubah. Misalnya, Papi saya mau bikin pempek Jakarta. Fanatik value orang-orang itu sudah pada Palembang. Kalau Anda mau mengubah menjadi pempek Jakarta, itu susahnya setengah mati. Jangan lakukan itu. Ya. Jadi, gudegnya Jogja. Jangan gudeg Solo, gitu nggak bisa. Kecuali orang Solo yang bikin gudeg ini, kemudian dia kasih sesuatu yang tidak didapat di Jogja. Misalnya, gudeg ceker Solo. Di Jogja nggak ada gudeg ceker, nggak ada. Ya, artinya apa? Orang mempersepsi bahwa gudeg ceker itu ya Solo. Kalau nggak ada cekernya, itu Jogja. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kita bermain dengan theater of mind. Jadi ingat bahwa kalau Anda menjual pempek Palembang, jangan dijual sebagai produk pempek. Mengapa? Anda bilang pempek saya ini terbuat dari tepung terigu pilihan, kemudian telurnya organik ya, cukonya itu organik, kemudian cabenya organik, akan ada pempek lain yang lebih enak dari punya Anda. Ya. Tapi kalau yang Anda jual itu Palembangnya,
Anda belum ke Palembang kalau belum makan pempek saya. Maka yang Anda jual itu adalah experience Palembang. Nah, itulah branding. Jadi pempek Palembang itu disebut Palembang dan itu mempunyai value yang sudah fanatik. Nah, itulah yang disebut dengan Palembang ya. Nah, ini ada yang bilang, iya Pak, kayak bakpia Tugu, padahal itu roti kukus, tapi karena di Jogja dikasih nama bakpia karena khas dari Jogja. Nah, ini juga masih debatable ya. Yang namanya bakpia itu di kepala saya yang sudah fanatic value adalah dia kering dan kemudian di dalamnya ada ada kacang hijau ya. Nah, ketika dia dikukus, dia nggak menjadi begitu. Apalagi yang sudah tahu bahwa itu adalah Tokyo Banana. Mesinnya itu mesin Tokyo Banana. Kemudian karena dia mau bikin bakpia, sebetulnya kalau saya bilang itu lebih cocok bakpao bukan bakpia. Kemudian ditaruh di Jogja. Nah, ini yang ada dua hal. Yang pertama, yang namanya UKM itu harus eksklusif. Jadi eksklusif itu artinya bakpia itu ya gitu ya. Ya kayak gitu. Dibikin pakai tangan, dipanggang gitu. Di-bake. Sementara kalau bakpia kukus itu bukan asli Jogja, tidak eksklusif Jogja. Ya. Karena dia mengejar apa yang disebut dengan jumlah, disebut dengan karena dia IKM kan, industri kecil menengah. Gitu. Ya. Jadi ini yang perlu kita sikapi. Saya udah ingatkan waktu itu sama Anggara, kalau Anda menyebut bakpia Jogja, bakpia kukus, perlawanan pertama pasti datang dari bakpia. Ya. Itu pasti akan datang. Nah, itu yang mesti diantisipasi gitu. Tapi kebetulan sekali ya, kebetulan bahwa generasi milenial ini nyari sesuatu yang baru, ingin mengubah tatanan yang sudah mapan. Jadi kalau dia beli bakpia itu ketemunya itu lagi nggak mau. Dia mau sesuatu yang lain. Nah, kebetulan ada bakpia kukus. Itu momentumnya pas. Atau peralihan dari generasi X ke generasi Y. Nah, itu momentumnya pas. Ya, momentumnya bagus. Oke. Begitu teman-teman. Ini ya MS Glow Semarang. Selamat malam Pak Bi, kalau produk yang dijual komoditi agar dapat memenangkan persaingan antar seller, gimana caranya? Nah, ini produk sama sellernya nggak ada ininya, nggak ada bedanya. Artinya produk yang dijual itu sama. Jadi penjual ini menjual produk yang sama dengan penjual yang lain. Dan yang jual produk yang sama itu banyak. Sehingga di situ terjadi persaingan antara reseller sama reseller. Maka solusinya ya membangun kepercayaan pada resellernya. Artinya bangunlah personal brand. Ya. Nah kalau personal brand itu ada 5 sih yang saya bisa kasih tips ya. Yang pertama, apakah Anda fast? Kalau Anda bisa lebih cepat dari reseller sebelah, maka Anda akan dipilih orang karena cepatnya. Atau Anda bisa lebih fokus dari reseller sebelah, maka Anda akan dipilih karena fokusnya. Yang ketiga, fleksibel. Anda bisa lebih fleksibel dari toko sebelah, itu maka Anda dipilih karena fleksibelnya. Misalnya, yang lain nggak bisa COD, Anda bisa COD. Ya. Yang keempat, apakah Anda lebih friendly daripada reseller yang lain? Jadi kalau begitu ada yang mau beli, langsung nyapa nama.
Selamat malam Pak Bi. Wah, selamat datang kembali. Eh, apa namanya? Kita senang sekali Pak Bi beli lagi ya. Itu friendly. Yang terakhir fun. Ya, Anda bisa menjadi reseller yang fun. Jadi nggak cuma nawarin jualan terus. Ya. Kang Dewa bilang, wah ini apa namanya selling-selling dahulu, selling-selling kemudian jualan terus, nggak fun. Sekali-sekali ajak jalan-jalan, sekali-sekali ajak ngopi-ngopi gitu ya. Nah, itu. Oke, tips buat teman-teman reseller ya. Ada 5 F tuh, pilih salah satu nggak apa-apa. Jadi bangunlah personal brandingnya bahwa Anda dipercaya konsumen karena Anda fun. Anda dipercaya oleh konsumen karena Anda fleksibel. Anda dipercaya oleh konsumen karena Anda fokus. Anda dipercaya konsumen karena Anda fast. Ya. Yang penting itu dipercayanya itu. Nah, itu harus diciptakan theater of mind. Teater itu kan ada peran utama, ada panggung, ada fokus, ada lighting. Ya. Kalau misalnya, udah lightingnya dimatiin aja, dok, panggungnya gelap. Nah kan nggak ngeliat apa-apa. Nggak ada theater of mind. Ya. Begitu teman-teman. Jadi terima kasih untuk perhatiannya. Ini keren nih, saya jawab dulu ya. Maaf, izin bertanya, Papi, bagaimana mengatasi konsumen yang mental diskon? Ya, sekarang ini kasihan sih teman-teman milenial nih ya. Jadi ketika mereka mempunyai buying power, saatnya mereka menjadi konsumen, mereka dicekoi oleh marketplace yang selalu menawarkan diskon. Sehingga mereka terbangun habitnya bahwa mereka hanya beli karena diskon. Nah, cilakanya lagi, ada produk-produk dari Cina yang ketahanannya itu nggak seperti produk dari Eropa, misalnya, atau Amerika, tapi harganya memang lebih murah. Lampu misalnya, ada lampu buatan Jerman, mereknya Osram gitu ya, kemudian harganya 100.000. Tahannya setahun itu udah mulai merah dan harus diganti. Sementara ada produk bikinan Cina gitu ya, pakai merek Indonesia sih, Crispo misalnya. Dipasang itu 3 bulan, 4 bulan itu udah berbet-berbet gitu. Tapi emang harganya cuma sepertiga dari harga dari Osram ini gitu. Sehingga orang berpikir sama aja kayak Anda beli barang harganya berapa nih? 10 juta gitu. Terus begitu Anda mau bayar 10 juta, ditawarin mau nyicil berapa kali tanpa bunga loh. Gitu kan. Oh, kalau itu nyicil 3 kali lah. Jadi mending kan 3 bulan, jadi saya bayarnya cuma 3 juta setiap bulan gitu. Itu dididik, memang dididik, dicekoi. Sehingga akhirnya kita selalu dihadapkan pada pilihan, kalau nggak ada diskon, gua nggak beli. Kalau nggak ada cicilan, gua nggak beli. Nah, Anda harus membangun sebuah value yang di tempat lain nggak ada. Yang ada cuma di tempat gue. Nah, itu ada cara untuk melawan diskon tadi. Ya. Karena, contoh nih ya, kalau Anda beli Rolex, Anda dapat jam tangan. Ini selalu saya ulang-ulang sebagai contoh. Kalau Anda beli Rolex, Anda dapat jam tangan. Ya. Tapi kalau Anda butuh jam tangan, jangan beli Rolex. Karena mahal. Ya. Dan jam 10-nya Rolex itu sama dengan jam 10-nya Casio yang harganya cuma 100.000. Ya. Sehingga akibatnya apa? Kalau Rolex dijual sebagai sebuah jam tangan, maka dia akan kalah bersaing sama yang murah-murah itu. Tapi mengapa ada orang yang tetap membeli Rolex dengan harga mahal? Karena dia
tidak membeli jam tangan, tapi dia membeli identitas yang disematkan kepada dia ketika Anda pakai Rolex. Apa itu, Papi? Karena sudah menjadi fanatic value bahwa orang yang pakai Rolex itu adalah pengusaha atau profesional yang sukses. Ya. Demi persepsi itulah orang maksa beli Rolex walaupun mahal. Kalau uangnya belum cukup, ya Anda beli KW-nya aja. Ya. Kenapa? Karena dimainkan persepsi, bukan jam tangannya. Gitu ya. Oke, jadi orang itu membeli prestisnya, bukan membeli jam tangannya. Oke, teman-teman. Baik, mudah-mudahan ini menjelaskan apa itu theater of mind dan apa namanya, teman-teman saya ingatkan bahwa dalam bisnis itu ada 4 pilar yang penting ya. Yang pertama adalah marketing, yang kedua adalah operation, yang ketiga adalah SDM, yang keempat adalah finance. 4 ini harus dikuasai. Dari 4 ini saya jeblok di finance. Sehingga pengelolaan finance yang jelek mengakibatkan perusahaan saya tidak bisa maju. Ya. Itu teman-teman. Jadi memang butuh ilmu banyak. Jadi jangan beranggapan bahwa, wah, kalau mau bisnis iklan aja. Enggak selesai dengan iklan. Promosi aja. Enggak selesai. Ya. Anda harus mengenal apa itu marketing, Anda harus mengenal apa itu branding, Anda harus mengenal juga itu operation itu apa, ya. Bahkan kalau di McDonald itu ada Pameo, ada Credo, ada belief ya, bahwa marketing bring in consumer. Marketing membawa masuk konsumen. Marketing membawa masuk pembeli ke dalam restoran. Tapi yang membuat konsumen itu balik kembali sebagai customer itu adalah operation. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.